dari kelompok 3 ingin menceritakan tentang materi organisasi keagamaan pada masa pergerakan nasional. Untuk lebih lanjut, yuk kita lihat videonya lebih lengkap. Bye-bye! Halo sahabat sejarah, pernahkah kalian membayangkan bagaimana ya kita hidup di tanah air tapi merasa asing? Itulah yang dialami oleh nenek moyang kita pada masa penjajahan Belanda. Kita tidak bisa bersekolah tinggi, kita menjadi orang kedua di dalam negeri kita sendiri, lahan kita direbut, bahkan kerja paksa menghancurkan tulang punggung rakyat pada masa itu. Tapi dari gelapnya penjajahan, timbullah titik terang, di mana para ulama dan kaum terpelajar bangkit. Mereka tidak mengangkat senjata untuk sendirian, tetapi mereka mendirikan organisasi keagamaan untuk menjadi benteng perjuangan. Mengapa harus organisasi keagamaan? Karena pada saat itu, agamalah bahasa pemersatu yang paling kuat. Melalui masjid, pesantren, dan majelis taklim, mereka menanamkan satu kalimat yang penuh makna, yaitu mencintai tanah air ialah sebagian dari iman. Oleh karena itu, muncullah organisasi-organisasi keagamaan yang bukan hanya membicarakan tentang surga, tetapi memperjuangkan kemerdekaan di bumi. Mari kita bahas satu persatu. Organisasi yang pertama adalah organisasi Sarekat Islam. Sarekat Islam pertama kali didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tahun 1911 di Solo. Awal mulanya yaitu Sarekat Dagang Islam atau DSI, Sarekat Dagang Islam, yang dimana wadah ini ialah melindungi pedagang Islam dari pedagang asing, lalu berubah nama lagi menjadi Sarekat Islam yang kita kenal sekarang, yaitu dibentuk pada tahun 1912, di mana cakupannya itu menjadi lebih besar, bukan hanya tentang dagang, tetapi juga melibatkan bidang politik, sosial, bahkan sampai kebangsaan. Prombinoto ialah pimpinannya. Jadi organisasi ini sangat besar teman-teman, karena anggotanya itu dari ribuan hingga jutaan orang di berbagai daerah. Tujuannya yaitu mempersatukan rakyat Indonesia, melawan penjajah, meningkatkan ekonomi, pendidikan, dan kesadaran nasional. Teman, kalian pernah mendengar tidak kata Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama? Apa ya? Jadi, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua organisasi terbesar di Indonesia. Jadi, banyak yang bilang mereka itu berbeda dan sering diadu-adu. Padahal mereka itu seperti dua sisi mata uang yang saling menguatkan bangsa kita. Nah, di video kali ini saya akan memperkenalkan dengan lebih mudah pada teman-teman semua. Jadi, organisasi pertama yang akan kita bahas yaitu organisasi Muhammadiyah. Nah, organisasi ini pertama kali dibentuk di Yogyakarta pada tahun 1912 yang pendirinya yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan. Beliau ini terinspirasi dari gerakan perbaruan Islam. Nah, jadi ciri khas utama Muhammadiyah ini adalah tajdid pemurnian. Mereka ingin membersihkan akidah dari hal-hal yang dianggap bid'ah, tahayul, dan kufaran. Makanya Muhammadiyah ini dikenal dengan Islam berkemajuan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Nahdlatul Ulama. Nah, organisasi Nahdlatul Ulama ini yaitu dibentuk pada tahun 1926 di Surabaya yang pendirinya yaitu Ki Haji Hashim Asy'ari dan para kiai lainnya. Jadi, NU ini memegang teguh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengusung Islam Nusantara yang moderat, toleransi, dan menghargai budaya lokal. Bedanya dengan Muhammadiyah, mereka aktif di politik dan membentuk satu partai yaitu PKB. Jadi, organisasi ini muncul sebagai respon terhadap gerakan perbaruan Islam yang dianggap terlalu radikal, sehingga mengancam tradisi Islam lokal. Organisasi keagamaan memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme pada masa penjajahan Belanda melalui kegiatan dakwah, pendidikan, sosial, dan perjuangan kebangsaan. Organisasi yang berperan penting menumbuhkan rasa kesadaran nasionalisme. Pertama ada Sarekat Islam. Sarekat Islam berperan dalam menumbuhkan persatuan dan memperjuangkan hak rakyat pribumi. Nah, yang kedua ada organisasi Muhammadiyah yang berperan dalam menumbuhkan rasa kesadaran nasionalisme melalui pendidikan modern dan kegiatan sosial. Dan yang ketiga, ada organisasi NU yang berperan menanamkan rasa kecintaan terhadap tanah air melalui pendidikan dan dakwah.
Nah, teman-teman, dampak dari organisasi-organisasi keagamaan ini yang pertama yaitu meningkatkan rasa nasionalisme Indonesia melalui pendidikan dan dakwah. Yang kedua yaitu mendorong pendidikan dan kemajuan karena organisasi-organisasi keagamaan ini banyak membuat sekolah, pesantren, rumah sakit, serta lembaga sosial. Yang ketiga yaitu mempererat persatuan masyarakat karena pada saat itu organisasi keagamaan ini menjadi wadah perkumpulan masyarakat dari berbagai suku dan daerah. Yang keempat yaitu banyak melahirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Ki Haji Ahmad Dahlan dan Ki Haji Ahmad Yasin adalah tokoh pergerakan nasional yang sangat penting dalam membangun semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang kelima yaitu menumbuhkan rasa anti penjajah karena di dalam organisasi-organisasi keagamaan sudah dijelaskan bahwasanya penjajahan itu bertolak belakang dengan keagamaan dan kemanusiaan. Yang keenam yaitu membentuk identitas bangsa karena dulunya banyak masyarakat yang masuk organisasi-organisasi agama. Dari situlah karakteristik bangsa Indonesia mulai terbentuk tanpa disadari. Nah, dampak dari kesadaran Penjajahan Belanda melalui kegiatan dakwah pesantren, rumah sakit, serta